jangan sampai meleset nih. Meleset, utang numpuk. Masa orang ditumpukin utang? Tumpukin rezeki. Jangan sampai rencana ini meleset lagi. Pak RT. Apaan sih? Jangan deket-deket. Kata orang ntar gimana? Ntar kita digosipin. Pak RT. Kayak artis aja digosipin. Ganggu orang aja. Pak RT. Pak RT ngopo toh serius banget gitu? Saya ini lagi menyusun RAPBSS. RAPBSS. Iku apa toh Pak RT? Rencana Anggaran Penerimaan dan Belanja saya sendiri. Pak RT itu gaya banget, macam pejabat aja mau rencana-rencana segala. Pak RT yang saya tahu itu adanya RAPBN, Rencana Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara gitu. Loh, segala sesuatu harus direncanakan. Saya kemari aja, ini saya direncanakan, saya rencanakan. Saya gitu? mau kemari. Kenapa saya kemari? Kenapa Pak RT? Saya mau ngutang. Ya, Pak RT katanya di sini mau belanja, mau makan-makan malah ngutang. Piye Bisa belanja, kan ada negara juga punya utang. Aduh, tapi nggak pikirin saya negara. pikir-pikir, saya aja menyusun rencana anggaran saya sendiri, itu saya aja pusing. Apalagi pejabat ya. Ya beda tuh Pak RT. Kalau pejabat itu mikirin duit negara kan banyak tuh Pak RT. Triliunan. Untuk kepentingan masyarakat banyak. Udah gitu pengeluarannya juga banyak. Kalau Pak RT kan penerimaannya ya segitu. Pembelanjaannya juga paling beli kopi, beli beras, beli gula ya kan. Gak usah pakai detail-detail kayak gitu. Emang duitnya triliunan Pak RT. Iya kan rencana itu penting. Iya, Jangan bener-bener. sampai salah. Tapi itu negara kan sampai triliunan ya. Iya ya. Itu nolnya berentet ya. Nol, iya ya kalau triliunan nol berapa itu ya Pak RT ya? Nolnya berjejer kali gitu ya. Saya aja paling banyak megang juga cuma 100 ribuan itu udah seneng banget Pak RT ya. Apalagi ngeliat duit triliunan. Weh, kebayangin itu duitnya kalau serumah udah penuh semua kali ya Pak RT ya. Wah, jangan dibayangin deh. Ya, jangan dibayangin, mendingan bayangin saya aja. Yang Bayangin ada mimpi buruk Pak RT. Oh itu nulis apa lagi Pak RT? Nah, ini rencana. Oh rencana lagi Jadi ya? masalah buku primbon saya udah penuh. Oh iya. Sekarang saya buku rencana. Oh buku masa rencana. depan. Oh, iya, ide yang bagus tuh Pak RT. Di teras parlemen. Di teras parlemen. Pagi Pak RT. Aduh nih pagi Pak. Pagi, pagi-pagi, ada saudara. Pak Doni, Siapa ada Doni, Pak Pak? Jazilul, selamat saudara. pagi. Jajanannya banyak sekali. Iya Pak, ini Pak silakan dicoba jajanan khas dari warung kita Silakan, di sini. Pak. Iya, ini loh Pak biasa nih Pak RT pagi-pagi udah bikin kehebohan di warung saya. Apa? Ini loh gaya banget. Masa ya Pak RT itu katanya bikin RAPBSS? Iya. Ya Pak RT ya? Saya menyusun rencana penerimaan anggaran, rencana anggaran penerimaan dan belanja saya sendiri. Tuh, ngomong aja pusing kan? Nah, saya bilang yang ada itu RAPBN ya toh. Rencana anggaran belanja negara, penerimaan belanja negara itu. Iya. Nah, bapak-bapak ini yang mengurusi itu semua. Kalau mau bikin rencana, belajar sama bapak-bapak ini gitu. Segala sesuatu kan direncanain nih Pak ya. Loh ya harus direncanakan, iya. Ini Apa? Mau nanya apa saya Pak mau RT? nanya. Langsung kepada master-masternya ini. Gini Pak nih, ini yang RAPBN itu tahun yang 2000 rencana tahun 2017 itu kan ada suatu kebijakan. Prioritas kebijakannya itu apa aja sih Pak? Ya, kalau prioritas kebijakan, saya kira ya yang pertama dari sisi perpajakan, lalu belanja dan pembiayaan tentunya, gitu ya. Nah, masing-masing kalau 2017 nanti ya kita, saya dan Pak Jazilul juga menyarankan supaya diprioritaskan untuk belanja yang barang-barang produktif, pembiayaan juga yang bisa meningkatkan daya beli masyarakat begitu. Jadi semua itu dimulai ketika kita memiliki tujuan, itu dimulai dengan perencanaan yang baik. Perencanaan yang baik menentukan pelaksanaan yang baik dan memudahkan ketika proses pertanggungjawaban dan evaluasi. Nah, RAPBN 2017 ini diharapkan menjadi rencana anggaran yang betul-betul kredibel, Realistis. realistis, dan produktif.
begini, jangan sampai dalam rumah tangga itu lebih besar pasak daripada tiang istilahnya. Oh, kalau istilah Nah. orang Jawa nombok gitu Nah, ya. nombok. Kalau Nombok. dalam rumah tangga ini istrinya, ini bapaknya, ini yang soal penghasilannya, ini belanjanya. Bukan Kalau ini Pak RT. Oh iya, Pak RT ya, Iya. Pak RT-nya. Omongan Bapak sih aminin aja, Pak. Saya lagi ngincer, Pak, sebenarnya ini. Pak RT itu bisa Jadi, aja. Nah, kalau ibu ini belanjanya banyak, pasti harus ngelihat dari sisi pendapatannya. Iya. Dari apa saja, kalau Bapak pendapatannya 2.000, belanjanya 3.000, nombok 1.000. Nah, sekarang ini memang sejak awal Indonesia ini kurang peduli dari pengelolaan pendapatan. Apa sumbernya? Iya. Nah, Pak RT misalnya sebagai kepala rumah tangga, apa sumber pendapatannya? Pak RT sumbernya apa? APBN, kalau APBN sumbernya jelas, pajak. Pajak, iya, Pak. Pajak. Saya iuran warga, Pak. Loh, Pak Baik RT tuh. dari migas maupun non migas, termasuk juga BUMN. Iya. Berapa BUMN menyetor sebagai pendapatan? Nah, itu yang penting. Bapak perlu tahu ya, rumah tangga Indonesia yang jumlah penduduknya 250 juta ini, 250 juta. Juta ya, Pak, ya? Berapa yang terdaftar memiliki nomor wajib NPWP pajak? Cuman 12 juta. Wah, berarti dikit banget Iya. itu ya Pak ya? Yang bayar cuma 8 juta. Aduh. Oh iya. Nah, makanya dari sisi pendapatan ini perlu diperbaiki. Oh, selain Nah, kita rame-rame selalu ngomong soal pemotongan belanja. Betul. Iya, Pak. Bukan itu masalahnya. Masalahnya perbaikan pendapatan. Baru bicara belanja. oh iya. Iya, Nah, masukan dulu, Jangan Pak. belanja dulu ya Jangan Pak. belanja Hitung-hitungannya dulu. dulu ini ada berapa Ini uangnya model dulu ya Pak ya? ibu-ibu yang dihitung belanjanya dulu, nggak ngelihat Repot. Pendapatannya. Kalau belanja dulu saya yang capek, Pak. Saya nungguin lilin. Nah, Ya. jaga lilin Pak RT. Apa RT? karena terbatas maka belanjanya harus prioritas. Yang primer-primer dulu yang bisa menumbuhkan. Betul. Kalau ibu ini misalkan cekak anggarannya ya jangan ke salon dulu lah. Gitu, jangan belanja yang macam-macam. Iya, iya. Ada yang mau Pak Pengaturan Doni ya, Pak, tambahin? sebenarnya. Ya, tadi saya mau, pengaturan. nah itu saya mau nambahi Pak Jazilul tadi masalah BUMN. Jadi sebenarnya kalau saya boleh menyarankan, memang pendapatan negara kita selama ini kan 70% dari perpajakan. Nah, kita meminta tahun berikutnya itu harus direncanakan bagaimana BUMN yang lebih dari 110 perusahaan dan asetnya sudah sekarang mencapai 6.200 triliun itu bisa menjadi paling tidak dari penerimaan negara menyumbang sebesar 70%. Sisanya itu dari daerah, lalu sisanya lagi dari perpajakan. Nah, dengan begitu maka karena perpajakan ini nanti turun, maka kegiatan ekonomi ini akan tumbuh begitu. Jadi jangan hanya mengandalkan dari pajak saja Betul, gitu ya Pak ya. betul. Lebih banyak mengembangkan dari BUMN-nya Betul. itu. Jadi gini Pak, kalau nanti pendapatannya kurang, belanjanya berlebih, maka harus utang. Nah, 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 iya itu itu, Pak. yang disebut dengan defisit. nah, Defisit di RAPBNP 2017 itu lebih tinggi daripada APBNP 2016. Diperkirakan 2,48. Nah, kalau kita kemudian utangnya terus, tapi dibatasi Pak. Ini ada batas defisit menurut undang-undang tidak boleh dari 3%. Ini harus dikontrol. Harus dikontrol, Pak ya? Harus dikontrol. Utangnya harus dikontrol. Masalah Nah, kalau tidak dikontrol, lama-lama utang terus, pembiayaan untuk nyaur utang itu lebih. ya. bisa. Nanti kita berproduktif tapi untuk bayar bunga utang. Bunga utang, wah repot ya, Pak. Kapan lunasnya? Iya, utang. Kalau dalam rumah, kalau ternyata penghasilan Bapak itu hanya buat bayar kredit Pak, mobil, Iya. kredit macam-macam itu kan tidak buat untuk menggerakkan rumah tangga, hanya untuk Iya, bayar. betul Pak. Oh, gali lubang tutup lubang kayak Umar Irama, Pak. Gali lubang, tutup lubang. Apa Pak? Bapak, Oh masa saya iya, mau minum aduh, Iya, saking iya. serius serunya. Sebentar. masalah anggaran, Pak. Iya. Nah, memang harus serius Pak, karena negara ini harus diurus secara serius. Di teras parlemen. Di teras parlemen. Nah, Pak, kalau ngomongin RAPBN nih, Pak. Oh, sebentar. Wah, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
Udah pulang kamu? Udah. Nih kenalin dulu, salaman dulu. Salam. Ini ada Pak Doni. ini Pak siapa Zah. ini? Oh, Anak putrinya. saya. Cantik nggak, Pak? Cocok. Ya, cocok. Pak, sebelumnya ini belum pada minum. Mau minum apa Bapak-bapak? Waduh, Teh. apa aja. Teh, Pak Doni? Es campur ada? Es campur. Ya, satu teh, satu campur kamu bikin, saya nggak tahu caranya. Ya, Ya. Ya, ya. Ya Pak, ini kita balik lagi ya Pak ya, Ya, ngomongin ya, era ya. PBN. Nah kalau sekarang kan kita lagi merencanakan bikin era PBN nih Pak. Biasanya nih era PBN direncanakan berapa saat sebelum tahun yang akan diajukannya itu Pak, misalnya. Jadi ini siklus. Heeh. Kemarin Presiden sudah menyampaikan nota keuangan RAPBN 2017 bersamaan dengan setelah pidato Presiden pada tanggal 16 Agustus kemarin. Dan kemarin tanggal 21 sudah pandangan fraksi-fraksi terhadap rencana APBN 2017 di paripurna kemarin. Setelah itu akan dilanjutkan pembahasan di Badan Anggaran dan dilanjutkan juga pembahasan antara kementerian dan lembaga bersama komisi-komisi mitranya Terkait ya. sampai nanti pada terakhir raker dengan Menteri Keuangan dan pembicaraan tingkat 2 mengenai RAPBN 2017 untuk ditetapkan menjadi APBN 2017. Kira-kira Di undang-undang. kira-kira di bulan Agustus minggu Bulan pertama. Agustus, minggu pertama, Pak. Bulan Oktober. Oktober Minggu Oktober pertama. Nah, Ya. setelah itu lahirlah Undang-Undang APBN 2017. Oh jadi sampai akhir tahun. Nah, nanti keluarlah Perpres tentang APBN awal Januari itu pemerintah sudah mengeluarkan DIPA, daftar isian pelaksanaan anggaran kepada semua kementerian dan lembaga termasuk dana transfer daerah yang sudah dialokasikan. Begitu siklusnya. Dipakai. Nah, baru dilaksanakan sudah. Oh, laksanakan berarti setelah itu ya, Pak. Ya, Januari Januari. 2017 berakhir pada akhir Desember 2017. 1 tahun masa anggaran. Tahun itu, Pak ya. Makanya disebut APBN tahun 2017. RAPBN 2017 fokus utamanya itu untuk pembiayaan apa Pak yang paling banyak itu loh Pak. Sampai Pembiayaannya sekarang prioritasnya. pemerintah masih memprioritaskan pada pembangunan infrastruktur. Oh. Nah, tujuannya apa? Supaya dengan tumbuhnya infrastruktur maka percepatan daripada kegiatan ekonomi ini akan berjalan dengan baik. Nah, diharapkan dengan itu maka pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan oleh pemerintah di tahun 2017 sebesar 5,3% itu bisa tercapai. Meskipun ini baru rencana Rencana, ya, belum disahkan, bahkan kita juga di Banggar juga belum membahas itu. Jadi Gitu. infrastruktur ini menjadi pilihan Ya. oleh pemerintah. Ini adalah jalan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Tapi ingat juga ada beberapa program infrastruktur yang menurut hemat kami itu belum bisa menstimulus pertumbuhan ekonomi. Misalkan rencana kereta cepat Jakarta-Bandung, Ya. rencana membuat kereta di Papua, itu menurut saya perlu dievaluasi apakah itu memiliki efek pada pertumbuhan. Tetapi kalau bendungan, irigasi, jalan-jalan Jalan-jalan di poros daerah-daerah di gitu ya, Pak, daerah-daerah ya? itu penting. Penting. Jalan tol begitu. Tetapi harus betul-betul yang disebut prioritas itu memiliki dampak pada pertumbuhan ekonomi. Kalau enggak, Iya. Dan di tahun 2017 pemerintah menaikkan dana desa. Anggaran dana desa dana dari desa. 45 sekian triliun menjadi 60 triliun. Jadi 60 triliun. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ada. oh iya iya iya, ini Ini dari ada mana Pak ini? Muni. Muni. Mahasiswa yang suka main ke warung saya nih Pak. Oh iya iya, iya, Pak, iya. dia Kalau mahasiswa biasanya suka diskusi. Iya, Ya, diskusi. diskusi. Saya juga pernah, Pak, kuliah di Udayana, Pak. Oh iya, Pak. Udayana nggak usah kuliah, Bapak punya duit. Bisa aja Pak Pak itu. RT. Tapi tadi saya dengar dari jauh itu Iya. lagi ngomongin bahas-bahas tentang RAPBN. Iya. kebetulan nih Pak. Apa? Dari Oh, datang-datang udah langsung nanya loh ini Pak. Tanya. Emosinya, Pak, Ini ya, Pak. mahasiswa ya. Mahasiswa. Ciri mahasiswa harus Kalau begitu. nanya udah bagus. Pokoknya jangan sering-sering demo aja. Harus nanya. Makanya nanya di sini. Iya, iya, iya. Kalau yang ini spesialis demo masak ya, Iya, di belakang nanti setuju. sama saya. Gimana Mas? Jadi dari surat kabar yang saya baca Pak, Ya. itu pemerintah menargetkan RAPBN 2017 Ya.
itu kok lebih rendah Pak dilihat dari 2016 Pak? Memang untuk 2017 kami di DPR, saya, Pak Zazil dan teman-teman sudah mewarning pemerintah supaya membuat rencana itu yang kredibel dan realistis begitu. Nah sekarang pemerintah di 2017 itu menurunkan penerimaan perpajakan sebesar 2,8% dan saya kira ini cukup realistis. Nah, Itu supaya alasannya. ya supaya dengan kredibilitas daripada rencana anggaran itu akan menarik daripada kepercayaan investor baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Ya, gitu. jadi pertumbuhan itu Mas, itu ada yang pertumbuhan yang sifatnya alamiah. Ya. Alamiah itu pertumbuhan ekonomi dari pendapatan perpajakan itu kisaran antara 13 sampai 15% dari PDB. Gitu. Nah, kalau ingin pertumbuhannya lebih cepat, maka harus ada ekstra. Yang disebut mungkin extra effort harus dengan pola. Itu sudah diberikan instrumen. Salah satunya adalah Pak Doni ini Komisi 11 dan kita DPR menyetujui tax amnesty. Betul. Iya. Oh iya iya Pak. Ini salah satu cara, Cara ya, Pak, itu. agar pendapatan ini Bertambah ya Pak ya. bertambah. Dulu janjinya kalau tax amnesty itu dijalankan ada pemasukan 165 triliun Rencana begitu. gitu. Rencananya. Bertumbuh ini Bertumbuh. di luar pertumbuhan alamiah Iya. karena dikasih suntik Pasokan dana gitu. masuk lagi. Masalah suntikan Pak, saya kasih suntikan. Bapak minum dulu Pak. Ya. Di teras parlemen. Di teras parlemen. Tuh harus belajar banyak sama bapak-bapak Belajar ini sama. kamu. Iya Bu. Siapa tahu masa depan bisa kayak mereka. Waduh, saya bangga banget pasti. Bapak ini belajar. Dan saya juga kuliah. Orang-orang ambil S1, saya ambil hikmahnya doang. Ini kan Pak RT lagi ngebahas RAPBN. Nah. Ya. Kita mau tanya nih. Nah. Pak, Oh, mau Bang, tanya boleh Pak, boleh Pak. Boleh Bu. Boleh. Boleh. Apa? Silakan. Ya nih, apa postur RAPBN 2017 disusun secara realistis? Apa? Oh, Gimana? ya, ini kan RAPBN ini kan disusun oleh pemerintah. Tentunya RAPBN ini disusun untuk yang 2017 itu mengacu pada yang 2016. Nah, sekarang sudah diajukan oleh pemerintah dan nanti kami akan bahas di Badan Anggaran dan Komisi 11. Nah, tentunya banyak parameter-parameter yang akan kita lihat apakah itu realistis atau tidak. Misalkan dengan pemangkasan penerimaan perpajakan, lalu pertumbuhan ekonomi yang targetnya meningkat. Nah, ini akan kita uji dengan pemerintah seperti apa. Kita memberikan diskusi, masukan maupun pandangan-pandangan seperti apa begitu. Di 2017 ini dianggap atau keinginan dari pemerintah APBN itu betul-betul kredibel. Kredibel itu nanti antara anggaran yang ingin dicapai dengan hasilnya nanti itu minimal tidak terlalu jauh jaraknya. Antara target dan realisasi. Misalkan begini, di 2016 pemerintah mentarget pendapatan dari perpajakan sekitar 1.800. Ternyata shortfall artinya tidak bisa dipungut itu besar sekali sampai 200 triliun. Nah, lebih gitu. Jadi kalau perkiraannya terlampau jauh itu namanya cara memperkirakannya ngawur. Iya. Nanti kalau perencanaannya kurang kredibel, pandangan orang lain, sektor swasta dan yang lain-lain, pemerintah nggak punya uang kok ngaku punya uang, Iya. gitu loh. Jadi salah. Sehingga apa? Target-target pertumbuhan yang dibuat oleh pemerintah itu betul-betul harus dapat dipertanggungjawabkan. Nah, untuk 2017 ini sedikit anomali. Pertumbuhan itu diperkirakan 5,3. Nah, target pajaknya pertumbuhan naik mestinya target pajaknya juga naik. Iya. Betul. Ternyata tidak. Iya. Ini tidak. Turun. Jadi target perpajakan 2017 lebih rendah daripada APBNP 2016. Nah, termasuk juga dari sisi belanjanya. Nah, banyak kejadian di negara-negara seperti Venezuela segala. Ketika dia membuat perkiraan yang salah, baik dari sisi belanja maupun pendapatannya, akhirnya menjadi negara yang gagal. Iya. Iya, iya Pak.
Itu utang di mana-mana, akhirnya dia tidak mampu Membayar. menggerakkan lagi roda negara ini. Nah, ini yang tidak boleh terjadi di Republik ini. Makanya semuanya, masyarakat, swasta, pemerintah, kita yang ada di DPR harus bersama-sama betul-betul mengawal APBN 2017 dan APBN berikutnya, betul-betul menggerakkan ekonomi dan menjaga kredibilitas sebagai bangsa. Supaya Itu. nggak defisit supaya Iya dong. Jangan sampai. Misalnya kalau pendapatannya tidak sesuai dengan perkiraan tuh Pak, solusinya seperti apa nih Pak? Nah, Kan ini berimbas yang dengan pembelanjaan dan yang lain-lain ya Pak ya? Nah, contoh APBNP 2016 Heeh. diputuskan bulan yang lalu, kemudian bulan depannya dievaluasi lagi oleh Menteri Keuangan yang baru. Oh, ya. Melakukan pemotongan kembali sekitar 133 triliun. Jadi itu artinya ketika pemerintah bersama DPR sudah memutuskan undang-undang APBN P, itu tidak boleh lagi pemerintah menawar-nawar mestinya. Harus betul-betul disesuaikan dengan keputusan begitu. Nah, kalau mau melakukan perubahan lagi, datang lagi kepada DPR untuk Proses melakukan mulai dari perubahan awal lagi, lagi. begitu. Kementerian dan lembaga dan juga daerah yang sudah melakukan proses pelaksanaan dari lelang dan akhirnya tidak bisa lagi, harus di stop. Walaupun nadanya katanya yang akan dihemat itu dari anggaran perjalanan dinas, konseling dan Itu lain-lain. rencana mau dipotongnya ke situ. Iya. Pak. Ini salah satunya kenapa pemerintah harus membuat RAPBN yang kredibel, karena pertumbuhan ekonomi dari suatu negara itu patokannya hanya dua sebenarnya, ekspor dan investasi. Bayangkan saja kalau misalkan RAPBN yang dibikin pemerintah sudah menjadi undang-undang lalu targetnya melenceng jauh. Artinya apa? Investor pun mau masuk juga mikir dua kali, ini negara ini betul-betul apa namanya dikelola dengan baik atau tidak. Jangan-jangan mereka investasi dan malah rugi kan begitu. Dampaknya bisa kemana-mana tuh Pak. Ya, iya, dampaknya bisa kemana-mana. Yang mau invest menuju maju mundur Makanya maju Yuk, mundur. udah cantik. APBN, Iya. APBN itu selain produktif dan kredibel, dia harus inovatif, Pak. Iya. Oh iya Pak. Iya, harus selalu mencari cara. Kalau dari sisi pendapatan, cara-cara untuk mendapatkan pendapatan, meningkatkan penerimaan. pendapatan. Misalkan memperbaiki lagi soal administrasi pajak. Betul. Kalau nggak menambah BUMN, Iya. BUMN. Ya, yang tadi disampaikan Pak Jazilul, Gitu. dari 250 juta mungkin yang produktif 70%, tetapi yang punya NPWP cuma 12 juta. Yang Kenapa? bayar 8 juta. Kenapa Oh, ini itu kan. sangat turun perolehan, Pak? Karena Indonesia itu mengandalkan sumber dari sektor primer. Padahal komoditas primer itu sedang turun semua. Betul. Gas turun, sawit turun, karet turun. Turun semuanya. Jadi komoditas primer Indonesia ini turun sehingga apa nggak dapat perolehan. Nah, oleh sebab itu harus melakukan tindakan-tindakan yang Terobosan. inovatif. Iya, Terobosan supaya itu bisa pendapatannya penting, juga supaya bisa tetap stabil, supaya ada walau mungkin pemasukan. bertambah seperti itu ya Pak ya. Hmm, Gitu. Ayo Pak, diminum Oh lagi, iya, Pak. ya udah. Ya, ini. Diminum dulu Tambah kalau seru gitu. aja nih Pak. Teras Parlemen, terminal aspirasi kita, ngobrol bersama wakil rakyat dalam suasana santai lepas di teras Parlemen. Teras Parlemen, terminal aspirasi kita, ngobrol bersama wakil rakyat dalam suasana santai lepas di